Mbak Lia, yang menyuruh menyembah Yesus itu siapa? A. Yesus, B. Pendeta. 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 Ya, memang Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia menyuruh orang-orang supaya menyembah Yesus. Tidak ada. Betul? Tanpa paksaan untuk masuk agama Islam? Sudah mantap. Oke, jabat tangan saya. Asyhadu Alla ilaha illallah. ilaha illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan salib adalah orang lain yang wajahnya diserupakan, mirip Yesus. Iya, benar. Dalilnya ada di kitab Matius pasal 27 ayat 46. Ya, Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Kecil-kecil hurufnya memang. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada jam 3, pukul 3, kira-kira pukul 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Waktu itu Yesus disalib. Ada orang disalib, lalu dia berseru ini, berteriak nyaring sampai banyak orang dengar di situ. Teriaknya gimana? Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ini memiliki pesan khusus. Yang pertama adalah satu, Yesus itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus punya Tuhan. Iya, tuh. Itu kan Yesus berteriak dengan suara nyaring waktu disalib itu. Ya. Eli, Tuhannya Allah. Oh, dia punya Tuhan. Iya kan? Iya kan? Dia berteriak dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia waktu itu saking sakitnya, dia merasakan sakit yang sangat keras, dia tidak ada yang menolong, bahkan dia menolong dirinya sendiri pun tidak bisa, sehingga dia memanggil Tuhannya, ya Allah, kenapa ini ya Allah? Kenapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus punya Tuhan, namanya Allah. Oke, satu. Dua, Yesus di sini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Oke, dua. Ya, clear ya. Tiga. Di sini, di Alkitab setebal ini, sepanjang hidup Yesus, baik Yesus itu dalam keadaan lapar maupun kenyang, baik Yesus dalam keadaan bahagia maupun sedih, gembira maupun dalam keadaan yang bad mood, ya, semua Yesus di Alkitab setebal ini memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Oh, Bapa. Iya, itu panggilan sayang gitu. Panggilan sayang Yesus untuk apa? Untuk rasa dekatnya dengan Tuhannya, sehingga Tuhannya itu dipanggil dengan sebutan Bapa. Kok banyak namanya? Banyak banget namanya. Iya, banyak orang menyebutnya sebagai Allah Bapa. Ada yang bilang Bapa, gitu kan? Yesus di Alkitab setebal ini selalu menyebut Tuhannya kalau berinteraksi, berdoa, mesti selalu menyebut Bapa. Baru di ayat ini, di satu ayat ini saja, yang Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Eli, ya kan? Iya, Eli. Ada yang aneh nggak? Ada. Sepanjang hidup Yesus, mulai dari kecil sampai dewasa, dia menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Kok tiba-tiba ini menyebut dengan sebutan Eli? Berarti sama seperti ini. Ada orang laki-laki nih, sudah berumah tangga sekitar 30 tahun, sudah menikah dengan seorang perempuan, laki-laki itu selama 30 tahun, menyebut istrinya dengan panggilan sayang.
Terus kemudian laki-laki tadi itu suatu ketika dia di depan rumah, dia lagi baca-baca buku di depan, istrinya masak di belakang, terus kemudian muncul suara begini, panggilannya, Dinda, begitu. Istrinya tiba-tiba marah, lari ke depan. Hei, saking marahnya itu sampai menyebut suaminya, hei katanya. Hei, apa yang engkau sebut? Siapa yang kau panggil tadi? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, si suami, si laki tadi punya wanita pujaan lain, will, wanita idaman lain kan, sehingga dia telepon, sehingga ke preset lidah bilang Dinda begitu. Nah, oke, clear ya, ketawa Mbak, clear ya. Atau yang kedua, si lakinya tadi ternyata bilang gini jawabnya. Yang pertama bukan, ternyata lakinya bilang gini, karena istrinya marah-marah dia bilang gini, bukan aku yang nyebut tadi, itu loh tukang bakso di depan, suaranya persis suaraku. Dia telepon panggil istrinya Dinda gitu. Nah ini sama, sepanjang sejarah hidup Yesus selalu menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Tiba-tiba satu ayat ini memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Berarti ini adalah penegasan. Ini orang lain yang disalib. Ini bukan Yesus. Aneh kan? Aneh. Ya kan? Betul? Betul. Oke. Berarti ini linear dengan Al-Quran. Al-Quran bilang tadi, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib adalah orang yang wajahnya diserupakan mirip Yesus, itu yang dibunuh dan disalib. Itu kata Al-Quran. Oke, sekarang pertanyaan untuk Mbak. Oke, Mbak izin bertanya, ini hanya permisalan saja. Misalnya Mbak sudah berumah tangga, sudah punya anak. Anaknya mau laki apa perempuan? Saya laki-laki maunya. Maunya laki-laki. Oke, Mbak punya anak laki-laki. Punya anak laki-laki lucu sekali. Gemes gitu kan, bikin gemes, lucu anaknya. Bikin senang kalau lihat, kalau menggoda gitu kan. Sudah, anak laki-laki punya usia 5 tahun. Kemudian waktu itu, misal ya, ada orang sahabatnya Mbak, itu namanya, ya namanya kira-kira namanya siapa ya? Namanya Lili ya. Misal ini kan, Lili itu sahabatnya, sahabat karib. Tapi dia itu punya hutang kepada Mbak. Hutangnya cuma 5 juta rupiah, tapi tidak disahur. Hutangnya sudah lama tidak disahur oleh Lili kepada Mbak. Sehingga Mbak ini nagih-nagih hutang di WA dan sebagainya. Malah Mbak Lili ini mengancam-ngancam Mbak. Mau ngancam inilah, mau ngancam itulah gitu kan. Intinya dia nggak mau bayar hutang. Jadi mengganggu sekali nih Lili ini. Justru dia yang punya hutang, malah dia yang melakukan ancaman bullying kepada Mbak. Akhirnya sudahlah, ini daripada saya capek utang cuma 5 juta rupiah, daripada bikin pikiran terus, sudah mau saya maafkan saja. Ikhlaskan. Nah, sekarang kan mau memaafkan Lili kan, bagaimana cara Mbak memaafkan dosa Lili? Caranya adalah dengan membunuh putranya Mbak tadi. Ya, Mbak punya anak. Oh iya. Anaknya Mbak itu dibunuh oleh Mbak sendiri, lalu memaafkan Lili. Atau B, cukup menyampaikan kepada Lili, Lili, aku maafkan kesalahanmu, utangmu lunas. Jawaban yang menurut saya nggak perlu dipikir, pasti yang B, Ustaz. Yang B, alasan? Alasannya kalau misalnya perihal hutang tersebut ya, misalkan kayak nanti impactnya jadi saya yang kena pressure, kena ancam ini itu, mengganggu diri saya maupun keluarga, apalagi saya lebih memilih untuk ya udah memaafkan, mengikhlaskan aja gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan pilihan A, anak saya yang saya ini cintai gitu kan, masa iya saya korbankan hanya perihal 5 juta rupiah gitu loh. Jadi menurut saya ya jawabannya yang B gitu, baik untuk memaafkan, mengikhlaskan dibandingkan harus mengorbankan anak saya sendiri gitu, yang
saya dendamkan misalnya kan, saya bunuh gitu, enggak sih, enggak mungkin. Tapi ada sesuatu ajaran ini, Tuhan ya, Tuhan punya anak, lalu anaknya itu disalib, dibunuh untuk memaafkan dosa umat manusia. Bagaimana kalau itu pendapat? Pendapat saya kalau misalnya naluri orang tua sendiri, kalau saya sendiri ya di posisi tersebut tidak ya, maksudnya nggak mau mengorbankan anak saya gitu. Karena kan anak saya ini kan yang saya kandung, saya lahirkan gitu. Masa iya saya harus korbankan beliau gitu kan? Nggak akan sih, nggak akan mau. Jadi tidak ada hubungan ya antara anak sama Mbak Lili? Iya, sangat apa ya, maksudnya kayak nggak bisa di-compare aja gitu. Sangat nggak, kayak apa ya, ya nggak ada ininya sih. Karena kan masalah perihal hutang 5 juta, masa iya saya harus korbankan anak saya yang saya bilang tadi, ya saya rawat segala macam gitu. Mbak Lili sudah cerdas. Jawaban itu sudah cerdas. Karena apa? Penyaliban itu tidak pernah ada. Penyaliban Yesus untuk menebus dosa umat manusia, anaknya Tuhan tadi, tidak pernah ada. Karena kalau Tuhan mau menebus dosa umat manusia, mau memaafkan dosa umat manusia, cukup bilang Tuhan begini, wahai umat manusia, dosa kalian sudah aku tebus, dosa kalian sudah selesai. Iya. Logik tidak? Logik. Sekarang ini sisa beberapa pertanyaan sedikit. Menurut Mbak, Bapak itu siapa? Bapak. Ya, Bapak itu siapa? A. Hanya Bapaknya Yesus. B. Bapak kita semua. Bapak ya. Menurut saya B. B. Iya. Alasan? Alasannya kalau Bapak itu berarti kalau yang tadi kita sempat ulas juga sebelumnya, bahwa itu kan Yesus memanggil itu kan dengan sebutan Bapak atau Allah Bapak, ya kan? Kalau Allah Bapak atau Allah lah ya, itu kan satu ya, sifatnya satu, mutlak, emang nggak ada duanya, bahkan tiganya gitu kan. Jadi menurut saya kalau itu artian Bapak, ya kita artikan aja sebagai Allah atau Allah gitu, ya satu, dan itu bukan hanya Allah atau Allahnya Yesus, tapi Allah umat manusia gitu, semuanya. Betul, Mbak lulus, nilainya cum laude, summa cum laude. Dalilnya ada di Yohanes pasal 20 ayat 17. Saya bacakan. Ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Clear kan? Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut Mbak, siapakah anak Allah? A. Hanya Yesus adalah anak Allah. B. Kita semuanya ini adalah anak Allah. Yang B, kita semua. Alasan? Alasannya karena kan nggak ada apa ya, nggak ada perikop apapun yang mengatakan bahwa anak saya ini hanya Yesus loh, gitu loh. Ya kalau memang kita mengimani bahwa Allah atau Allah itu satu atau esa, ya apa anaknya atau umatnya kita semua, bukan hanya Yesus saja yang disebut sebagai Allah, apa sebagai anak saya hanya dia gitu kan, gitu. Lulus summa cum laude. Dalilnya dari Lukas pasal 3:38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam berarti anak Allah juga kan? Iya. Bukan hanya Yesus. Iya. Kalau seandainya Yesus gara-gara disebut sebagai anak Allah kemudian dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka jauh lebih berkapasitas Nabi Adam. Karena Adam juga disebut sebagai anak Allah dan juga dia lahir tanpa rahim. Lahir tanpa rahim dari seorang ibu. Dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Dia langsung Allah yang memberikan kejadian itu sehingga Adam lahir tanpa siapapun. Baik. Sekarang saya nanya kepada Mbak Lia. Mbak Lia. Mbak Lia, yang menyuruh
menyembah Yesus itu siapa? A. Yesus, B. pendeta. 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 Iya. Ya Iya. memang Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia menyuruh orang-orang supaya menyembah Yesus. Tidak ada. Yesus selalu mengajarkan agar umat manusia itu menyembah Allah. Matius pasal 4 ayat 10. Matius pasal 4 ayat 10. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Bahkan Yesus kepada iblis, makhluk yang paling hina, yang levelnya paling rendah, Yesus mengajarkan, "Enyalah kau iblis, hanya kepada Allahmu sajalah, hanya kepada Allah Tuhanmu engkau berbakti, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus seandainya Tuhan, Yesus pasti bilang, "Wahai iblis, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti." Seandainya Yesus itu Tuhan. Oke, B. Sekarang ini, sebagai wanita yang normal dan bijaksana, mana yang akan Anda ikuti? A. Mengenakan hijab sopan seperti Bunda Maria. B. Mengenakan pakaian pendek dan celana hot pants sependek-pendeknya. A. A. Iya. Alasan? Karena hijab itu adalah apa namanya, penutupan aurat. Karena tubuh kita itu dari lutut sampai rambut itu adalah aura. Bunda Maria tutup aurat. Iya sih pakai. Bunda Maria. Pakai. Dalilnya di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Terus? Sebab jika perempuan tidak mau menudungin kepalanya, maka haruslah ia juga menuntungi rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Saudara, ini adalah hukum Bible, bukan Al-Quran loh ya yang bilang bahwa setiap perempuan itu wajib menudungi kepalanya dengan tudung, dengan hijab. Barang siapa yang tidak mau menudungi kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya atau dibotakin, karena itu kehormatan buat wanita. Jika tidak mau menudungi kepalanya, jika tidak mau dicukur habis rambutnya, ya tudungilah kepalanya dengan hijab, karena itu aurat. Ini adalah hukum Bible. Siapa yang melaksanakan ini? Orang Islam. Jadi ini seandainya Mbak sama Mbak Lia, seandainya Alkitab ini di akhirat nanti ternyata dihukumi oleh Tuhan sebagai sebuah kesalahan, ternyata Alkitabnya salah, kata Tuhan di akhirat, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Seandainya Alkitab ini ternyata di akhirat nanti Tuhan menghukumi ini ternyata benar, maka orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Ini mau salah mau benar, orang Kristen tetap masuk neraka, orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Yang menjalankan seluruh ajaran Alkitab orang Islam. Tadi berhijab orang Islam, menyembah Allah satu-satunya Tuhan siapa? Orang Islam. Orang Kristen menyembah Yesus malah. Nabi-nabi, semua nabi dan rasul menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Yesus menyembah Allah. Orang Kristen menyembah Yesus. Oke, Alkitab ini mengajarkan Yesus bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21, usia 8 hari Yesus bersunat. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 11 sampai 14, hukum bersunat, hukum yang kekal, hukum yang sangat tinggi dimuliakan, perjanjian yang kekal antara Allah dengan Abraham untuk keturunannya beserta bukan keturunannya, setiap laki-laki wajib bersunat. Yang tidak mau bersunat, yang tidak diikat kulit khatannya, maka wajib dilenyapkan atas kaum sebangsanya karena ia melanggar perjanjian yang kokoh itu.
Yang tidak mau bersunat dihukum mati. Siapa yang menjalankan sunat? Orang Islam. Orang Kristen mau sunat mau kagak silahkan, kan begitu. Sekarang banyak sekali ya Yesus. Kenapa bunda? Oh, Matius pasal 27 ayat 59. Yesus mati dikubur dikafani menggunakan kain lenan warna putih. Kain kafannya warna putih. Coba, siapa yang menjalankan ajaran yang kalau orang meninggal itu mati dikubur dikafani tidak menggunakan peti, tidak menggunakan baju pengantin? Coba siapa? Orang Islam. Bible ini mengajarkan kalau meninggal mati dikubur dikafani pakai kain kafan warna putih. Oke, lanjut. Yesus itu gemar bersujud. Matius pasal 26 ayat 39. Yesus dikit-dikit bersujud, dikit-dikit bersujud. Yesus salat subuh. Siapa yang kalau berdoa bersujud? Orang Islam. Di gereja harus sujud nggak? Nggak. Yesus salat subuh. Markus pasal 1 ayat 35. Yesus salat subuh. Mau tahu ayatnya nggak? Apa cukup saya terangkan? Mau tahu ayatnya nggak? Cukup terangkan. Yesus salat subuh. Markus pasal 1 ayat 35. Silakan dibuka sendiri. Banyak sekali ya ajaran-ajaran yang orang Kristen tidak melaksanakan. Yesus melepas terompahnya. Ajaran melepas terompah kalau mau masuk ke bait Allah dan seterusnya. Sekarang saya ada dua pertanyaan terakhir. Saya serahkan kepada Mbak. Lebih logis mana, Mbak? A. Ibadah dengan cara bernyanyi-nyanyi. B. Ibadah dengan bersujud menghadap Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yang B. Yang B, alasan? Alasannya mungkin kalau yang A, kalau bernyanyi itu lebih ke duniawi ya Ustaz. Maksudnya bukan kita fokus berdoa dengan Allah atau Allah gitu loh. Karena kan kalau di yang saya pelajari itu kan bahwa di saat kita ibadah itu kan memang pikiran hati terfokus sama apa yang sedang kita jalani gitu kan. Kalau dengan bernyanyi atau misalkan memuji-muji gitu mungkin lebih ke duniawi sih. Jadi kayak mungkin tidak fokus gitu. Jadi lebih prefer untuk yang jawaban yang B. Yang B. Iya. Mbak sudah menjawab dengan jawaban yang benar. Karena apa? Karena ajaran para nabi dan rasul sudah sejak zaman dulu kalau orang beribadah tata caranya adalah bersujud. Dalilnya ada di Nehemia pasal 8 ayat 6. Nehemia pasal 8 ayat 6. Pasal 8 ayat 6. Ya. Saya bacakan, Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ya. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Stop. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Jadi karena Ezra berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu kan? Iya. Ya. Ezra di sini berarti berkedudukan sebagai dia membaca kitab nih, dia berdiri, semua umat duduk. Ezra sebagai imam, betul. Dia sebagai sedang berkhutbah, imam yang sedang berkhutbah. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, tiba-tiba orang berdiri. Pernah tahu nggak Mbak Lia atau Mbak Lia, ada sebuah kejadian qad qamatis shalah, waktu khatib masih membuka kitab, tiba-tiba orang-orang bangkit berdiri untuk mau beribadah. Itu ada di Islam, itu namanya iqamah, mau sholat berjamaah. Lanjut Mbak. Ayat 7 ya? Ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan amin amin. Stop dulu. Ezra yang disebutkan di sini adalah seorang nabi yang sangat dihormati oleh kaum Yahudi. Dia adalah muslim, dia penyembah Allah. Yahudi dulu itu komunitas keluarga sebenarnya. Oke. Ezra kalau di Islam namanya Uzair ya, Uzair. Ezra memimpin peribadatan, memimpin proses peribadatan itu, dia menjadi imam
Lalu Ezra memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Allah yang Maha Besar. Bahasa Arabnya Allah yang Maha Besar apa? Pernah dengar tidak? Bahasa Arabnya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pernah tahu kejadian itu enggak? Allahu Akbar. Terus kemudian di belakang menyahut dengan suara seruan Amin. Itu aminnya 2 kali karena di belakang itu banyak sekali orang, ya, mengejawantahkan bahwa di belakang itu banyak orang. Lanjut Pak. Ayat 8 ya. Oh, Ya, lalu. berikutnya. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Tadi sebelumnya sambil mengangkat tangan kan? Angkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan begini. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lalu berlutut, membungkukkan diri, rukuk dan bersujud hingga muka sampai ke tanah. Bersujud hingga muka sampai ke tanah. Muka ini sampai menempel ke tanah. Pertanyaan saya sekarang, di atas hamparan bumi yang begitu besar ini, di bawah kolong langit yang luas ini, ajaran mana yang mengajarkan kalau beribadah itu seperti itu? Islam. Coba orang Kristen beribadah dengan seperti itu tidak? Itu ajaran Bible atau Al-Quran? Bible. Satu pertanyaan terakhir sebelum dilanjutkan oleh Ustazah Etika. Menurut Anda, terakhir ini saya tanya kepada Mbak, menurut Anda sebaiknya pilih mana? A. Ajaran kasih. Jika engkau ditampar pipi kananmu, maka kasihkan pipi kirimu. Atau B. Jika engkau dizalimi, maka balaslah. Balaslah. A. Alasan. Saya kalau yang B tadi kan, kalau kita dizolimi ya, Ya. kita diminta pembalasnya. Iya. Saya nggak setuju sih gitu, karena nggak selamanya kan, sebenarnya bukan nggak selamanya, tapi emang seharusnya memang kejahatan itu nggak harus kita balas juga dengan kejahatan gitu loh. Ya. Misalkan kayak dia mencuri barang saya, Ya. saya harus curi balik barang dia, Ya. atau mungkin saya harus hakimi dengan cara apa gitu kan? Ya. Maksudnya ya itu yang B menurut saya salah sih gitu. Ya. Jadi kalau untuk kita membalas orang yang jahatin kita, saya nggak setuju gitu. Sebenarnya analisa Mbak ini tidak salah. Tidak salah, karena Mbak selama ini terpengaruh kepada promo, marketing atau branding yang itu tidak pernah ada. Sekali lagi, Mbak selama ini terpengaruh di dalam pikirannya dengan promo atau marketing atau branding yang itu sesungguhnya tidak pernah ada. Karena branding seperti itu, jikalau diterapkan, ya, yang pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau Yesus itu pernah Yesus ditampar, ini Yesus pada faktanya ya, fakta sejarah di Bible itu, Yesus waktu itu kan mau disalibkan, dia ditangkap, tangannya diborgol ini, pakai diborgol begini, sehingga dia tidak bisa bergerak. Lalu Yesus ditampar pipinya, pak. Apa yang terjadi? Apakah Yesus ngasih pipi kirinya? Tidak. Yesus malah dia membalas tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang dilakukan? Dia membalas dengan verbal itu. Kenapa engkau tampar aku? Apa salahku? Kan begitu. Berarti Yesus tidak ngasih pipi kirinya toh? Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau ajaran kasih yang branding tadi itu diterapkan di kehidupan dunia ini, maka kejahatan akan merebak di mana-mana. Iya. Tidak ada polisi, tidak perlu hakim, tidak perlu penjara, tidak perlu pengacara. Iya. Karena apa? Karena jikalau orang dicuri sepeda motornya,
Dikasihkan sepeda motor berikutnya. Oh, dicuri sepeda motor. Ini sepeda motor yang satu. Silakan ambil. Ada ibunya, ada saudara perempuannya diperkosa, saudara perempuan satunya diperkosa, dikasihkan juga. Naudzubillah. Ya kan? Terus kemudian ada orang rumahnya dibobol sama maling. Oh, rumahku satunya juga masih belum, gitu kan? Dikasihkan juga. Naudzubillah. Jadi jikalau ini diterapkan, ini sebenarnya hanya ajaran branding. Branding itu apa? Promo, marketing. Dan itu sebenarnya tidak pernah ada. Nah, kalau kita pilih B, itulah ajaran yang selama ini diterapkan di seluruh dunia. Dan itu adalah ajaran Islam. Jikalau engkau didolimi, maka balaslah, tapi memaafkan lebih baik. Jadi jikalau ada orang rumahnya dicuri, lalu dia menuntut itu ke pengadilan, lapor polisi, ada pengacara, ada hakim, kemudian yang tadi mencuri dihukum. Tapi jikalau mau maafkan juga lebih baik. Pernah terjadi di Amerika waktu itu, ada seseorang dibunuh oleh orang lain waktu itu, dibunuh ini, sehingga si laki-laki yang membunuh tadi itu viral tuh video itu, diancam dengan hukuman mati oleh hakim di Amerika. Tapi si bapaknya itu waktu itu menyatakan di depan hakim, dia sambil menangis, wahai bapak hakim, aku maafkan orang ini. Sehingga pengadilan waktu itu selesai. Siapakah yang memaafkan itu? Orang muslim. Bapaknya tadi ternyata walaupun anaknya meninggal, bapaknya tadi memaafkan. Sehingga si pembunuh tadi itu menangis meronta-ronta. Karena memaafkan adalah sedekah paling besar. Ya. Sudah, ini akan dilanjutkan oleh Ustazah Etika, dan nanti Ustazah Etika juga sedianya mau menanyakan kepada Mbak, apakah bersyahadat juga malam ini atau besok silahkan, bebas ya. Ya, malam ini insya Allah kita akan mensyahadatkan Omilia kuasa panggilannya Lia. Dia ada yang memaksa untuk bersyahadat? Tidak ada. Dengan sukarela datang ke sini? Iya. Keluarga sudah bersedia? Sudah. Dia bersedia untuk melaksanakan perintah-perintah dalam agama Islam, sholat, zakat, puasa? Siap ya. Kemudian sudah mantap betul tanpa paksaan untuk masuk agama Islam? Sudah mantap. Oke, jabat tangan saya. Bismillah. Ar-Rahim. Dengan nama Allah. Yang Maha Pengasih. Maha Penyayang. Asyhadu. Alla. Ilaha illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib dan berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah sah. Allahu Akbar. Ya, kamu sudah sah. Kita bisa berpelukan sebagai sesama saudara. Sekarang harus menjadi seorang muslim, ya. Besok harus mandi besar. Ya. Dan untuk nanti WA. Ya. Untuk bagian sholat, Mas Dong doakan sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah keteguhan iman, keteguhan, keistiqomahan kepada
saudari baru kami atas nama Emilia atau Mbak Lia Gowasa dari Nias ini ya Allah. Semoga Engkau karuniakan kepadanya istiqamah dan Engkau bangunkan kepada kami semuanya ini rumah di surga ya Allah. Rumah di surga untuk bertemu dengan para nabi dan rasul bersama orang-orang soleh. Ya Allah, jadikanlah kami sekeluarga semuanya sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, semoga Engkau perkenankan kami semuanya di sini, kami sekeluarga, keluarga kami semua sebagai tamu Engkau yang istimewa dalam peristiwa kegiatan ibadah haji pada musim ibadah haji tahun ini atau tahun depan dengan cara Engkau yang ajaib ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.